Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Zuma Herbal. Selamat sore teman-teman. Sekarang ini udah hampir jam 4 ya, kurang. Nah, alhamdulillah sebentar lagi kita mau buka. Nah, ini persiapan buka saya, teman-teman. Ini saya sudah bikin. Ini agar ini makanan yang paling aman buat kita yang lagi diet zero karbo atau rendah karbo ya. Jadi ini tadi aku bikin dari agar yang bawah itu coklat. Tapi ini masih ginjur-ginjur nih. Tuh, kelihatan ya. Yang bawah coklat dari agar sama coklat, sama gulanya gula stevia tetes. Kemudian saya kasih fiber cream sedikit, gak banyak-banyak, takut haus. Kemudian atasnya ini Nutrijel yang rasa leci, mangga. Nah, ini sangat aman ya teman-teman buat buka nanti ya, buka puasa. Kemudian ini juga ada sosis yang kepengennya mau tak potong-potong, mau tak tumis dengan cabai. Kemudian mau saya campur-campur dengan hewani, ayam, pokoknya yang boleh-boleh aja buat kita-kita ya. Jadi kita harus menyiapkan makanan yang benar-benar aman buat orang diabetes, tidak membuat gula darah tinggi. Apa aja itu? Nah, ikuti video saya sampai selesai biar Anda tahu apa aja yang boleh dan tidak boleh buat orang yang lagi diet penyembuhan diabetes tanpa obat. Saya bilang tanpa obat karena kalau hanya menurunkan gula darah saja itu nggak perlu obat teman-teman ya. Nggak perlu obat kimia, nggak perlu obat herbal, itu yang saya lakukan ya, pengalaman saya. Dan juga saya terapkan kepada para klien-klien saya, pasien-pasien saya, dan alhamdulillah mereka itu ada yang gula darahnya tadi ya 700, sekarang sudah 150. Alhamdulillah. Itu belum ada 1 tahun saya bimbing di grup diet mentoring saya. Nah, bagi Anda yang ingin sembuh, silahkan Anda daftar dan Anda tanya-tanya apa saja syaratnya dan lain-lain ya. Pastinya ada biaya. Oke, kita teruskan pertanyaan-pertanyaan dari member-member saya, pasien-pasien saya di grup. Kemarin sore ya, saya catat aja, yaitu dari Ibu siapa nih ya? Dari Ibu Warsi ya kalau nggak salah ya. Ibu Warsi bertanya, yaitu soto babat boleh nggak Bu buat diabetes? Kalau kita sudah makan seperti ini, diet Zuma keto, diet Zuma herbal, atau kita diet keto, jadi kita itu alirannya memang ke keto, yaitu makanan tinggi lemak, skip karbo, dan medium protein. Itu boleh ya Bu ya. Kalau Anda sudah menjadi keto, tidak makan tepung-tepungan, tidak makan karbo-karboan, itu jeroan boleh dimakan. Padahal itu banyak banget orang yang bilang kalau jeroan itu pemicu kolesterol, pemicu asam urat, dan lain-lain. Terus kalau di luar negeri itu jeroan itu dibuang buat makanan ternak ya. Nah, ternyata teman-teman ya, jeroan itu vitaminnya banyak. Dia mengandung vitamin B12, magnesium, vitamin B, zat besi, dan lain-lain, A, C, D, K, semuanya lengkap jeroan itu. Jadi boleh banget ya ibu-ibu ya makan soto jeroan. Tapi yang nggak boleh, jadi kalau Anda lagi makan jeroan, soto jeroan atau jeroan goreng itu boleh. Yang nggak boleh itu Anda makan karbo. Karbo itu apa? Karbo itu adalah pati-patian. Dibarengin dengan makan jeroan itu nggak boleh. Itu nanti menyebabkan asam urat, kolesterol itu akan datang. Tapi kalau Anda sudah bersih, udah nggak ngarbo lagi, nah itu boleh gitu ya.
Jadi diet saya ini, saya jelaskan kembali ya, saya ulang kembali. Diet Zuma Keto itu adalah diet low karbo. Jadi kita makannya itu 75% itu lemak, 20%-nya itu protein, dan 5%-nya itu karbo. Gitu. Apakah itu enggak bahaya, Bu? Karbonya di skip. Tenang. Yang ikut diet seperti ini itu sudah bertahun-tahun enggak apa-apa. Nah, kecuali kalau dia ada gangguan, bermasalah, ginjalnya bermasalah, livernya bermasalah, itu beda lagi ya. Beda lagi, enggak segitu. Takarannya itu beda lagi. Nah, disinilah letaknya ikut diet mentoring. Kalau Anda itu sehat-sehat saja, hanya DM saja, itu boleh mengikuti video saya ini. Tapi kalau Anda ada masalah-masalah lain, penyakit-penyakit lain, itu saya anjurkan ikut diet mentoring. Tapi kalau Anda ingin segera sembuh, tidak sabar lagi, ingin ikut lebaran, aku mau sembuh dong 3 hari, karena aku mau lebaran dengan anak cucu, biar aku sembuh, biar nggak pipis-pipis terus, ya segera masuk diet mentoring. Saya dulu ya ibu-ibu ya, ini cerita pribadi saya, pengalaman pribadi. Saya itu gulanya ketahuannya itu belum lama ya. Belum lama, memang saya ada turunan dari ibu saya dan nenek saya itu diabetes. Kemudian saya terakhir ketahuan itu setahun yang lalu, satu setengah tahun yang lalu kurang lebih. Itu 275. Nah, saya merasakan tuh mata ya, mata itu udah mulai buram, terus lemes, terus gampang capek, terus suka pipis gitu. Nah, itu akhirnya saya menemukan diet ini. Saya merubah gaya hidup, merubah gaya makan dengan tinggi lemak, skip karbo, dan protein. Proteinnya medium aja. Nah, itu saya hanya melakukannya itu 2 hari. 2 hari itu saya periksa langsung gula darah yang awalnya 275 itu menjadi 146. Salah sebentar. Waktu puasa ya, gula darah puasa saya periksa itu 80 sekian. Nah, itu. Kemudian gak lama kemudian saya periksa lagi, gula darah sewaktu saya itu 146. Itu saya hanya menjalankan diet ini, saya nyoba 2 hari 3 hari. Alhamdulillah Allah memberi kesembuhan pada saya melalui diet ini. Jadi saya yakin, semakin yakin bahwa diet ini yang seperti keto ini itu benar-benar bisa menyembuhkan diabetes. Biarlah orang bilang nggak bisa sembuh diabetes itu, ya iya memang medis bilang begitu ya. Tapi kita punya cara yang bisa sembuh. Dan banyak banget testimoni orang-orang yang sudah sembuh dengan melakukan diet ini. Untuk sembuh langsung itu memang nggak bisa, kecuali kayak saya tadi, karena saya masih beraktivitasnya itu saya benar-benar masih kuat kemana-mana. Kemudian saya juga nggak ada penyakit yang lain-lain. Kemudian saya juga baru ketahuannya itu cepat gitu loh, langsung konangan gitu ya. Begitu saya merasa nggak enak, saya langsung mencari pemulihan, mencari penyembuhan, yaitu tadi saya diet pola makan yang seperti ini, keto. Nah, itu saya hanya 2 hari itu gula darah langsung 84 atau 85. Nah, itu sudah normal. Tapi walaupun begitu, saya tetap dengan senang hati menjalankan diet saya ini. Karena apa? Karena diet saya ini enak. Boleh makan yang enak-enak, boleh makan santan, boleh makan lemak-lemak, itu yang saya suka. Sedangkan diet-diet yang seperti konvensional, masih makan nasi, nasinya dikurangin, santannya dikurangin, minyaknya dikurangin, itu sangat menyiksa. Terus pakai ngitung-ngitung kalorinya berapa, itu saya rasa itu sangat merepotkan gitu loh. Nah, dengan diet keto seperti ini itu tanpa dihitung ya teman-teman ya. Pokoknya kita makan sekenyangnya aja. Tapi warning ya,
itu bagi orang yang sehat, tidak punya masalah lain, hanya diam saja ya. Tapi kalau kalian ada masalah lain, keluhan lain, itu harus ikut bimbingan biar nggak salah langkah ya, oke? Nah ini sosis, kok boleh Bu sosis? Nah tunggu dulu, sosisnya apa dulu? Ini sosis yang sangat tidak pakai tepung. Kalau mau beli itu saya sarankan ada ya, ada kalau nggak salah itu Yona atau Kenzelir, itu yang direkomendasikan oleh diet-diet keto. Para pediat-pediat keto itu membolehkan itu karena tepungnya itu hanya insya Allah nggak ada tepungnya ya, atau sangat minim gitu. Nah kalau Anda kepengen aman, pastinya masak sendiri ya, bikin sendiri. Kalau saya nggak sempet, jadi saya beli aja yang itu tadi, yang tidak pakai tepung, yang non tepung ya. Ada sosis keto itu juga boleh ya. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas soto babat. Kemudian ada juga yang menanyakan kacang almond. Kacang almond itu boleh kita konsumsi karena dia itu rendah karbo dan tinggi serat. Jadi kacang almond itu sebenarnya karbonya itu sekitar, sebelum dipotong serat ya, itu sekitar 20-an. Lalu dia mengandung serat 11, jadi 9. Kemudian dia masih mengandung gula lagi. Akhirnya di total net carbs-nya itu sekitar 14 gram karbonya itu per 100 gram. Jadi ya nggak rendah-rendah banget ya teman-teman ya, tapi itu paling rendah dibandingkan kacang yang lain. Jadi kalau Anda ingin nyemil kacang almond tuh saya anjurkan jangan sampai 100 gram ya, 50 gram aja. 50 gram kacang almond itu karbonya sekitar 7, jadi itu masih boleh. 7 itu saya rasa kalau bagi pemula yang baru masuk dan gula darahnya masih tinggi, itu pun harus dibatasi lagi ya. Karena sekali makan, kalau kita itu makan 3 hari itu per makan itu ya, itu harus 7 gram. Karena jatah kamu hanya 20 gram bagi orang-orang yang pemula yang gulanya masih tinggi. Sehari itu dijatah 20 gram karbonya. Nah kalau sehari kalian makan 3 kali, berarti 7 dibagi 3 ya, 20 dibagi 3, jadi per 7 gram. 7 gram kali 3 kan 21 ya, masih lebih 1 gram, gak apa-apa lah. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah terus ada lagi yang bertanya, Ibu, kacang almond boleh nggak diganti dengan kacang mete? Jangan salah, sama-sama kacangnya, tapi kacang mete itu tinggi karbonya teman-teman ya, harus hati-hati. Kacang mete dalam 100 gramnya itu karbonya 30 gram. Jadi kalau Anda mau makan kacang mete, saya sarankan makannya 2 sendok makan aja. 2 sendok makan kacang mete itu kira-kira 5 gram karbonya. Nah, kalau Anda sekali makan, misalnya pagi hari Anda dijatah 7 gram karbonya, terus Anda makan kacang mete 2 sendok, itu sudah tewas yang berapa tuh? Kacang mete 2 sendok, karbohidratnya berapa teman-teman? Tadi saya bilang 5 ya, 5 gram. Jadi masih sisa 2 gram aja. 2 gram dipakai apa dong Bu? Diisi apa nih 2 gram? 2 gram karbo loh ya, bukan kalori. Diisi telur aja. Telur 1 itu setengah gram karbonya. Kalau mau telur 4 berarti 2 gram. Jadi Anda pagi-pagi boleh makan telur 4 dan kacang mete 2 sendok, itu sudah 7 gram. Minumnya apa? Air tawar aja atau gula yang 0 karbo, 0 kalori ya, ada ya. Stevia tetes. Belinya di mana Bu? Belinya cari aja di online ya, banyak. Oke ya, makanan sudah ya, itu yang boleh ya teman-teman ya. Kemudian yang tidak boleh dan banyak banget orang tuh nggak tahu, dikiranya boleh, ternyata nggak boleh. Apa itu?
yaitu susu. Kembali saya sebut susu karena orang bertanya susu di dalam member saya itu banyak banget. Sudah dijawab hari ini, besoknya masih ada yang nanya. Karena apa? Karena susu itu kayaknya kebutuhan pokok ya teman-teman ya. Ibu-ibu itu kalau bulan puasa suka banget minum susu, apalagi bapak-bapak mungkin ya. Nah, saya anjurkan susu yang paling boleh, paling aman buat diabetes itu adalah susu kefir. Di mana belinya cari sendiri di online, di Shopee mungkin ada ya, saya nggak jualan. Atau susu flaxseed yang produksi Zuma Herbal itu juga sangat rendah karbonya. Oke teman-teman, jadi sekali lagi bagi Anda yang ingin sembuh dari diabetes, itu satu-satunya penyembuhan diabetes yang sangat aman itu adalah kita menjalankan pola makan men-skip karbonya dibuang semua. Jadi nggak usah takut, karbo itu tetap ada teman-teman ya. Contohnya misalnya wortel itu juga ada karbonya, timun ada, buncis ada, semua sayuran itu pasti mengandung karbo. Dan seandainya Anda itu tinggal di suatu tempat, makannya itu hanya telur aja atau hati aja, hati ya sapi, hati burung, itu tanpa makan sayur dan buah, itu gak apa-apa, itu masih bisa hidup. Yang penting minum air. Karena apa? Karena hewani itu mereka itu masih bisa masih bisa dibikin karbo oleh tubuh. Contohnya sekarang kita makan telur itu kan mengandung protein ya. Nah, protein itu bisa dirubah menjadi karbo oleh tubuh kita. Jadi tubuh kita itu pinter, kalau dia itu kekurangan karbo, dia akan mengolah sendiri. Jadi nggak perlu takut nggak perlu takut kekurangan karbo gitu loh ya. Karena banyak banget sih orang yang bilang sama saya, Bu, saya kan ini Bu, kreatinnya tinggi sekarang. Tapi sebelum masuk ke diet saya itu beliau malah kreatinnya tuh 6. Kemudian masuk di diet mentoring Zuma Herbal, kreatinnya itu turun menjadi 3. Nah suatu saat dia itu merasa asam uratnya tinggi, kakinya kebas, sakit. Akhirnya dia periksa ke rumah sakit. Kemudian dia laporan sama saya, dia disuruh makan karbo lagi. Nah saya jawab begini dalam hati tapi ya apakah ibu gak makan karbo? Orang ibu juga masih makan sayuran, masih makan wortel, masih makan labu siam, masih makan buah apel. Dia masih makan kayak gitu. Nah itu kan karbo semua. Katanya dia, saya disuruh kembali makan karbo Bu sama dokter. Padahal yang dimakan itu sudah karbo. Makan telur juga ada karbonya Bu. Kemudian makan tahu juga ada karbonya. Jangan salah. Jadi nggak usah takut gitu loh. Makanya disinilah pentingnya Anda itu ikut diet mentoring itu biar bisa memahami mana makanan yang aman buat orang diabetes, yang aman buat diet untuk penyembuhan diabetes itu apa saja. Itu nanti semua dibimbing semuanya, mulai dari makanan, camilan, makan apa aja yang boleh, dan herbal apa yang diperlukan. Kita tetap tidak anti herbal ya teman-teman ya. Jadi di sini kita pakai herbal. Seperti contohnya nih, ada juga orang yang sakit bermasalah dengan ginjalnya. Nah itu saya anjurkan minum herbal ini gitu. Oh iya, kalian pasti ngeliatin ini ya. Udah saya potong-potong, tapi belum saya tumis ini ya. Ini ada bakso dari salmon, sosis, kemudian ayam, daging ayam yang udah saya potong-potong. Nanti rencana pengen aku oseng-oseng dengan bawang merah, bawang putih, kemudian cabai, kemudian tomat. Tuh, kalau ada sih bawang bombay, daun bawang, pokoknya kayak bumbu mie goreng gitu loh. Tapi nggak pakai mie, tapi ini aja. Nah, ini bagus untuk
kita yang sedang merubah pola makan dengan tinggi lemak dan skip karbo ya teman-teman ya. Kemudian tadi saya mau bilang nih karbo dari jeroan ya. Jadi jeroan itu sebenarnya nggak jahat, yang penting kalian makannya nggak pakai nasi, nggak pakai tepung ya. Jadi camkan itu ya, catat. Jeroan boleh dimakan, yang penting kalian nggak makan nasi dan nggak makan karbo-karbo. Tapi boleh karbo dari sayur, karena sayur itu mengandung serat, jadi masih bisa diterima oleh tubuh. Nah, karbohidrat dari jeroan itu saya barusan ngecek, ternyata 0 teman-teman ya. Jadi dalam 100 gram usus sapi, babat sapi itu 0 karbonya, tapi proteinnya tinggi dan vitamin-vitaminnya juga banyak, lengkap. Nah, bagi orang yang sehat itu sangat boleh dimaem, tapi bagi Anda yang punya masalah dengan ginjal, nanti dulu ya, Anda harus konsultasi dulu pada ahlinya. Makanya itu saya sarankan Anda ikut diet mentoring. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Bagi Anda yang sedang sakit diabetes, gak usah takut, insya Allah bisa sembuh ya. Insya Allah bisa sembuh itu, karena saya sudah ngalamin, dan saya sendiri itu alhamdulillah sekarang sudah nggak gampang pipis-pipis kayak dulu teman-teman ya. Sejak saya merubah pola makan itu alhamdulillah gitu, sangat merubah hidup saya itu sekarang. Seperti pokoknya kita sekarang sudah mau pergi kemana aja bisa. Kemarin saya ikut bukber juga bisa nggak pipis sampai pulang bisa. Kalau dulu nggak bisa teman-teman. Kalau orang gulanya tinggi itu pasti pipis melulu ya. Nah oke, jadi yang belum mengerti dan belum paham silahkan mengikuti video saya tiap hari, saya akan tayang. Dan jangan lupa subscribe, kemudian tekan tombol lonceng agar Anda tahu apabila saya membuat video-video yang baru. Oke, sampai jumpa.